Nah, lampu penerangan sudah saya matikan dulu. Kita coba ya. Nah, ini ya nyalanya ya. Kalau misalkan kita pakai 0,5 ampere itu ya. Nah, kalau kita putar potensionya, sebentar, tidak kelihatan. Oke, saya taruh di sini. Oke, kita coba cek lagi. Itu 0,5 ya. Nah, saya hadapkan ke mana ini? Oke, itu 0,5. Kita turunkan coba ya. Kita turunkan ke tuh 0,16 nyalanya segini ya. Ini 5 watt ya. Ini 5 watt dioda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat dan sukses selalu untuk kita semua bersama Saripati Elektronika. Oke, di video kali ini kita akan memanfaatkan sebuah cas HP yang sudah tidak terpakai. Di sini saya mempunyai cas HP yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk dimanfaatkan trafonya sebagai komponen dalam sebuah rangkaian Joltif atas permintaan dari teman kita yang telah berkomentar di video sebelumnya. Katanya dia selalu gagal untuk membuat Joltif sendiri. Entah apa alasannya, tapi di sini saya ingin memenuhi untuk permintaan beliau seperti yang ada di sini. Nah, jadi dia minta untuk dibuatkan rangkaian Joltif menyalakan lampu 220 volt menggunakan trafo bekas cas HP. Oke, langsung saja. Untuk cas HP, teman-teman bisa menggunakan cas HP apa saja. Nah, di tangan saya ini, kita akan manfaatkan trafo dari komponen ini. Trafonya kita ambil seperti ini. Dan pada kaki trafo ini terdapat 6 pin. Nah, dari 6 pin ini, sebelumnya kita ukur dulu untuk mengetahui hambatan pada setiap kaki-kaki trafo dari cas HP ini. Berapa hambatan dari setiap pin yang terkoneksi. Nah, jadi di antara ke-6 pin ini biasanya yang ini akan terkoneksi dengan yang ini. Dan yang di sini akan terkoneksi dengan yang ini. Kemudian yang ini dengan yang ini. Kita ukur semuanya untuk hambatannya. Oke, kita ukur dulu untuk di bagian sini. Ya, hampir tidak ada hambatan ya. 1. Kemudian kita pindah ke di bagian ini. Bagian ini. Ya, juga terukur 1 ya. Kemudian yang di sebelah kiri ini, yang 2 lagi. Ya, terukur 7 ohm. Oke. Nah, jadi yang bagian ini sama ini hampir tidak ada hambatan. Terukur nilainya di sini 1 ya. Kemudian di bagian ini dan ini juga nilainya 1. Dan di bagian ini sama ini nilainya 7. Oke. Nah, dari ke-6 pin ini sebelumnya saya akan tambahkan sebuah kawat untuk memudahkan dalam perakitan. Oke, supaya dalam perakitannya tidak goyang-goyang ketika menyolder, maka saya akan tambahkan di sini dudukan ya. Oke, teman-teman perhatikan. Setelah kita siap dengan trafo ini ya, sebelumnya saya akan menambahkan kawat dulu pada kaki-kaki trafonya supaya nanti lebih mudah ya untuk dicermati seperti itu. Ini untuk mempermudah saja ya. Kalau teman-teman misalkan sudah paham, bisa langsung disolder pada kaki-kaki trafonya.
Nah, teman-teman bisa perhatikan, saya tambahkan kawat seperti ini, kemudian saya akan potong. Ya. Nah, selanjutnya kita siapkan sebuah transistor TIP 41. Pada kaki transistor ini, untuk kaki-kakinya B, C, E, basis, kolektor, emitor. Nah, pada kaki kolektor dan basis, ya, pada kaki kolektor di sini dan basis, kita hubungkan langsung pada kaki pin nomor 2. Ini anggap saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kita hubungkan untuk basis dan kolektornya pada pin 2 dan 3. Oke, ini pin 2. Saya tekuk seperti ini. Kemudian kita solder seperti ini. Oke. Sip. Ya. Kaki kolektor, kaki tengah, dan kaki pinggir sebelah kiri. Kita sudah hubungkan pada pin nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya, kita siapkan sebuah dioda IN4007. Oke. Yang bergaris putih ke basis dan yang polos, yang hitam polos ke emitor. Yang bergaris putih ke basis dan yang polos ke emitor. Ya, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita siapkan sebuah potensio. Di sini saya menggunakan potensio 50K karena ukuran ini yang saya punya. Teman-teman bisa menggunakan 10K atau 5K. Saya contohkan dengan yang bekas saja, ini 50K. Untuk penggunaan potensio ini opsional ya. Terserah teman-teman mau dipakai atau tidak. Kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan potensio, teman-teman bisa menggunakan sebuah resistor. Bisa menggunakan 100 ohm atau 220 ohm atau 330 ohm atau 470 ohm atau bahkan 1K juga nggak apa-apa ya, jika teman-teman misalkan tidak mau menggunakan potensio. Tetapi saya lebih suka menggunakan potensio karena nanti untuk outputnya bisa kita atur, untuk terangnya bisa kita atur, dan konsumsi dayanya juga akan mengikuti terangnya lampu seperti itu. Jadi saya lebih suka menggunakan potensio untuk pengaturan kecerahan dan keredupan lampu yang kita gunakan. Oke, pada potensio ini ada 3 kaki. Nah, dari ketiga kaki ini kita gabung 2 jadi 1, dan yang 1 untuk jalur lainnya. Oke, untuk kaki potensio kita gabung dulu seperti ini. Nah, kemudian kita potong di sebelah kanan. Ya, jadinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita hubungkan potensio ini pada kaki nomor 1 dan kaki nomor 4. Oke, saya letakkan potensionya di sini.
Oke, teman-teman perhatikan, yang ini kita hubungkan pada kaki nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sini ya. Oke, selanjutnya untuk kaki yang nomor 1, kita hubungkan juga ke kaki potensio sebelah kiri. Kita solder. Oke, perhatikan. Oke, lalu kita hubungkan sebuah fitting lampu. Oke, saya menggunakan fitting lampu ini pada kaki nomor 5 dan 6. 5 dan 6 ini sebagai outputnya. Ini untuk pemasangannya bebas ya, bolak-balik. Oke. Selanjutnya untuk input baterai. Di sini permintaannya menggunakan baterai 3,7 volt. Saya punya baterai ini. Baterai bekas laptop. Yang ini positif dan yang di sini negatif. Sebelumnya saya akan tambahkan sebuah saklar. Ya, saklar di jalur negatif. Saya letakkan di jalur negatif. Ya, untuk saklar bisa di jalur negatif maupun di jalur positifnya ya. Positifnya nanti kita ambil dari sini. Atau dari kaki 1 dari trafo. Oke, ini ya di jalur positif baterai dan negatif baterai. Untuk jalur positifnya saya sudah tambah kabel supaya nyampe ke sini ya. Oke. Dan selanjutnya untuk yang negatif dari baterai saya akan hubungkan ke saklar. Ya, untuk yang negatif saya hubungkan pada saklar. Oke. Seperti ini ya. Teman-teman perhatikan. Jadi rangkaiannya cukup seperti ini saja. Nah, kalau teman-teman sudah memahami jalurnya, bisa langsung tempel pada trafonya, langsung disolder ke trafo gitu ya. Nah, karena ini sebagai tutorial, maka seperti ini mungkin lebih dapat dipahami ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan lampu 5 watt ya. Dioda 5 watt. Masih baru. Oke. Kita hubungkan saja pada bagian output yang sudah terhubung ke fitting. Ya. 5 watt dioda. Oke, perhatikan. Saya akan coba nyalakan. Apakah ini berhasil? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah satu.
Ya, seperti ini ya. Ini menggunakan potensio ya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan eh, resistor, semakin besar nilai resistornya, maka akan semakin redup pada nyala lampu. Semakin kecil nilai resistornya, maka lampu akan semakin terang. Nah, resistor bisa kita gunakan jika kita tidak mempunyai potensio. Ya, jika kita tidak mempunyai potensio, bisa kita gunakan resistor. Resistor ini dihubungkan pada kaki 1 dan 4. Oke, pada kaki 1 dan 4. Nah, teman-teman bisa gunakan itu ya, yang 100 ohm atau 220 ohm atau mungkin 300, 330 atau 470 ohm atau bahkan 1K ya. Nah, semakin besar nilai resistornya maka akan semakin redup ya untuk nyala lampu. Dan semakin kecil nilai resistor maka akan semakin terang untuk nyala lampu. Tetapi yang perlu diingat, konsumsi daya arus dari baterai ya. Konsumsi arusnya itu semakin terang nyala lampunya, maka akan semakin boros konsumsi baterai seperti itu. Oke, sekarang coba kita ukur. Nah, ini kalau maksimalnya ini ya, nyalanya seperti ini. Oke, maksimalnya nyalanya seperti ini. Redupnya bisa kita atur di sini. Redupnya sampai redup. Nah, seperti itu ya, sampai sangat redup sekali. Bisa. Kita putar ke kanan, dia akan semakin terang. Oke. Dan semakin terang, seperti itu ya. Nah, itu enaknya jika kita menggunakan potensio. Oke, kita matikan dulu ya. Wah, saya lupa ini. Lupa potong di bagian ini. Oke, sebentar. Saya potong dulu untuk di bagian saklar. Tadi lupa dipotong ya. Saklarnya masih terhubung seperti ini. Ya, makanya saklar tadi tidak berfungsi. Oke, kita potong dulu untuk saklar. Nah, oke. Ini ya, kita potong. Tadi lupa. Makanya nggak bisa dimatikan barusan. Oke, sekarang kita coba ukur ampernya. Ya, ampernya. Ini dalam keadaan 0. Kita fullkan dulu. Ini ya dalam keadaan 1 yang masuk ya. Kita nolkan dulu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini potensio bekas ya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengukur konsumsi baterainya, sebentar. Kita pindah dulu ke skala ini ya, 10A ya. Untuk pengukuran ampere dan probenya kita pindah ke atas seperti ini. Oke. Ini untuk ampernya saya akan letakkan di sini. Satu dan di sini. Ya, itu ya 0,10 bisa nyala seperti ini. Oke, 0,10 ampere. Nih. Lalu saya coba untuk putar potensionya. Nih ya. Kita putar potensionya. Semakin ke kanan, semakin terang. Ampernya juga semakin naik ya. Nah, itu 0,4. Terus nah 1,4 bahkan. Bahkan bisa 1,4 ya. Ini 0,5 terangnya segini. Ini potensionya yang kurang bagus ya. Ini bahkan 1 ampere. Ya, potensionya kurang bagus. Namanya juga potensio bekas. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, bisa diatur. Semakin redup nyala dari lampu, maka ampernya semakin kecil ya, harus konsumsi baterainya. Oke. Ini ya, 0,8. Ya, 0,19, 0,3. Nah, biasanya yang sering digunakan
teman-teman untuk joltif ya, itu biasanya di 0,35 ini sudah standar ya. Standar sudah. 6 0,4 seperti ini nyalanya. 0,5 ini ya nyalanya. Oke, coba kita matikan dulu untuk lampu penerangan. Ya. Nah, lampu penerangan sudah saya matikan dulu. Kita coba ya. Nah, ini ya nyalanya ya. Kalau misalkan kita pakai 0,5 ampere itu ya. Nah, kalau kita putar potensionya, sebentar, tidak kelihatan. Oke, saya taruh di sini. Oke, kita coba cek lagi. Itu 0,5 ya. Nah, saya hadapkan ke mana ini? Oke, itu 0,5. Kita turunkan coba ya. Kita turunkan ke tuh 0,16 nyalanya segini ya. Ini 5 watt ya. Ini 5 watt dioda. Nah, itu 0,17 16 ya. Coba kita naikkan ke lebih terang 0,2 ini. Nyalanya 0,2 seperti ini. Kemudian kita angkat lagi. Nah, 0,3 biasanya. Teman-teman gunakan 0,3 untuk standar. Nah, ini ya 0,3 nyalanya seperti ini ya. Oke. Nah, ini saya tidak punya fitting berdiri. Saya pakai gini aja lah. Oke, kita putar lagi untuk pensiunnya. Itu 0,4 0,8 ya, 0,6 0,8 0,9 ya, bahkan 1 ampere seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kita turunkan untuk standarnya aja ya, 0,35 ya, seperti ini ya. Nah, 0,3 lah. Nah, oke. Dan untuk minimalnya ya, ampere yang bisa nyala lah, itu 0,15 atau 16 ya. Coba kita turunkan 0,2 0,18 0,13 0,10. Wah, kalau gini nih bisa awet banget ya kalau di 0,10 ampernya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Untuk joltif yang kita bikin ini sangat sederhana sekali, hanya membutuhkan sebuah transistor TIP 41, kemudian dioda 4007, lalu potensio kalau ada yang 5K atau 10K ya, dan baterai beserta lampu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Ini semakin ke kanan dia nyalanya semakin terang, oke, dan terangnya seperti ini. Tetapi ingat, ampernya juga, konsumsi ampere juga besar ya. Ketika kita menggunakan lampu semakin terang, semakin besar konsumsi ampernya, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam santun, Saripati Elektronika.